Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elmia Juwita Putri dengan NIM 2030106010. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang keanekaragaman vegetasi pada mata kuliah ekologi tumbuhan. Pengertian keanekaragaman hayati. Pengertian keanekaragaman hayati adalah beragam bentuk kehidupan di bumi, baik tumbuhan, hewan, mikroorganisme, genetika yang dikandungnya, maupun ekosistem serta proses-proses ekologi yang dibangun menjadi lingkungan hidup. Keanekaragaman hayati berperan sebagai indikator dari sistem ekologi dan sarana untuk mengetahui adanya perubahan spesies. Keanekaragaman hayati sangat penting bagi kelangsungan dan kelestarian makhluk hidup. Maka dari itu, penting untuk selalu menjaga keseimbangan keanekaragaman hayati yang ada di bumi dengan baik. Beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menjaga keseimbangan keanekaragaman hayati antara lain melakukan gerakan kebersihan lingkungan, mengambil manfaat dari alam secukupnya, menghindari tindakan memburu hewan-hewan langka, serta menghindari segala tindakan yang merusak lingkungan. Lingkungan atau ekosistem yang terjaga dengan baik dapat memberikan tempat tinggal yang layak dan nyaman bagi manusia dan seluruh spesies serta makhluk hidup lain yang ada di bumi. Keanekaragaman sumber daya hayati di Indonesia sangat penting bagi masyarakat dan dunia. Bahkan, keanekaragaman hayati berperan menyumbang terhadap sekitar 40% ekonomi dunia. Tidak hanya itu, sekitar 80% kebutuhan orang yang dikategorikan miskin berasal dari sumber daya hayati. Makin tinggi tingkat keanekaragaman hayati suatu daerah, makin besar peluang untuk melakukan pembangunan. Selanjutnya yaitu keanekaragaman populasi. Keanekaragaman populasi adalah kumpulan dari beberapa individual yang sejenis dalam suatu lingkungan dengan waktu tertentu. Contohnya, populasi di sebuah kolam terdapat ikan lele dan ikan gurame. Selanjutnya yaitu keanekaragaman ekosistem. Keragaman hayati tingkat ekosistem adalah keanekaragaman habitat, komunitas biotik, dan proses ekologi di biosfer atau daratan atau lautan. Di dalam ekosistem tersebut, seluruh makhluk hidup akan melakukan hubungan timbal balik, baik antar makhluk hidup maupun makhluk hidup dengan lingkungannya atau komponen abiotiknya. Setiap ekosistem mempunyai keunikan dan ciri khasnya sendiri-sendiri. Keanekaragaman tingkat ekosistem menggambarkan jenis populasi organisme dalam suatu wilayah. Adanya keanekaragaman tingkat ekosistem ini ditunjukkan dengan adanya perbedaan faktor abiotik serta komposisi jenis populasi organismenya. Nah, dari tiap-tiap ekosistem di atas, semuanya memiliki perbedaan baik jenis tanaman yang hidup di sana, hewan-hewan, serta lingkungan yang saling memengaruhinya. Selanjutnya yaitu manfaat keanekaragaman hayati. Manfaat keragaman hayati bagi manusia dan lingkungan antara lain yaitu meningkatkan produktivitas ekosistem masing-masing spesies. Tidak peduli seberapa kecil, semua memiliki peran penting dalam ekosistem tersebut. Contohnya, banyak jumlah spesies tanaman yang memiliki potensi sebagai obat-obatan, mengurangi dampak perubahan iklim, dan sumber makanan. Keanekaragaman spesies yang besar menjamin keberlanjutan alam untuk mendukung semua bentuk kehidupan ekosistem. Manfaat lainnya ialah berperan menurunkan risiko berbagai bencana alam, seperti pohon bakau dalam mencegah abrasi dan tsunami. Selanjutnya, ekosistem hutan hujan Indonesia kaya akan keragaman spesies. Hilangnya hutan bakau akan berdampak negatif karena itu sama saja menghilangkan manfaat hutan bakau. Terkelolanya sumber daya alam dengan baik akan memberikan banyak manfaat bagi kesehatan manusia. Keragaman hayati yang baik menyediakan sejumlah layanan jasa lingkungan alam bagi manusia. Hal ini meliputi perlindungan sumber daya air, perlindungan tanah dari longsor dan banjir, penyimpanan nutrisi atau unsur hara. Sumber daya hayati berperan menyerap zat pencemar lingkungan seperti CO2, menjaga stabilitas iklim, dan menjaga keseimbangan ekosistem. Sekian pemaparan materi saya kali ini.
Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.